Coba bayangin deh suasana di sebuah ruang ICU. Suara alarm mesin sahut-sahutan, tim medis lari bergerak cepat dan presisi. Nah, di tengah semua teknologi canggih itu, ada satu momen yang paling ditakuti, yaitu ketika mesin yang seharusnya jadi penopang hidup justru mulai angkat tangan. Kutipan ini, wow, ini benar-benar langsung membawa kita ke jantung permasalahannya. Ini bukan lagi soal penanganan medis biasa. Ini udah jadi balapan hidup mati berkejaran dengan waktu yang makin sempit. Nah, pertanyaan ini yang bakal kita bedah bareng-bareng. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Ini bukan soal kepanikan, tapi soal serangkaian protokol dan langkah-langkah nekat yang harus diambil saat pilihan lain udah nggak ada lagi. Yuk, kita mulai. Oke, jadi saat ventilasi konvensional atau bantuan napas standar dari mesin udah nggak mempan, tim medis itu dipaksa keluar dari zona nyaman mereka. Mereka harus narik sesuatu yang bisa kita sebut tuas darurat medis. Ini adalah serangkaian intervensi yang ekstrim yang dirancang cuma buat satu tujuan, merebut kembali pasien dari ujung tanduk. Yang penting banget buat kita pahami adalah, semua langkah selanjutnya ini bukan tindakan asal-asalan. Semuanya itu adalah strategi yang udah terukur, tenang, dan metodis. Meskipun levelnya makin ekstrim, tujuannya cuma satu, menyelamatkan nyawa. Dan semuanya selalu dimulai dari tempat yang paling logis, dari hal-hal yang paling dasar. Jadi sebelum mikirin teknologi yang aneh-aneh atau obat yang canggih, prinsip nomor satu dalam manajemen krisis medis itu adalah cek dulu hal-hal yang paling simpel. Kenapa? Karena kadang masalahnya itu bukan di paru-paru pasien, tapi justru di peralatannya sendiri. Langkah-langkah pertama ini kelihatannya sepele ya, tapi ini krusial banget. Cek selang di jalan napas. Jangan-jangan geser. Cek sirkuit ventilator, mungkin ada bocor. Atau sesederhana, cek filter. Jangan-jangan mampet karena lendir? Kembali ke dasar-dasar ini adalah harga mati sebelum mereka berani ambil langkah yang lebih drastis. Oke, semua hal dasar udah dicek, udah beres, tapi kok kondisi pasien nggak membaik juga? Nah, disinilah tim medis harus naik level. Mereka harus beralih ke strategi yang lebih canggih, dan disinilah intervensi yang lebih berani dimulai. Salah satu intervensi yang paling kuat, tapi anehnya justru nggak butuh teknologi canggih, adalah posisi prone, atau gampangnya posisi tengkurap. Logikanya simpel banget. Kalau bagian belakang paru-paru itu banjir karena cairan, ya udah pasiennya kita balik aja badannya. Gravitasi yang tadinya jadi musuh, sekarang justru jadi teman. Dia bantu area paru yang lebih sehat buat lebih ngembang dan nyerap oksigen. Kadang nih, karena rasanya nggak nyaman banget, tubuh pasien itu secara naluriah ngelawan mesin ventilator. Napas mereka jadi nggak sinkron sama mesin. Disinilah NMBA atau obat pelumpuh otot dipakai untuk menciptakan harmoni. Dengan melumpuhkan otot untuk sementara, setiap napas yang dikasih mesin bisa masuk dengan sempurna tanpa perlawanan sama sekali dari tubuh pasien. Sekarang kita ngomongin mode ventilator. Ada yang namanya APRV. Anggap aja ini mode galaknya ventilator. Jadi mode ini secara paksa bikin paru-paru terus-terusan mengembang di bawah tekanan tinggi, seolah-olah ditahan biar nggak kempis. Ini sering banget jadi penyelamat buat kondisi paru-paru yang udah sangat kaku dan kritis. Ada juga loh terapi pakai gas khusus, namanya nitric oxide. Gas ini dihirup sama pasien dan cara kerjanya pinter banget. Dia secara spesifik melebarkan pembuluh darah cuma di area paru-paru yang masih sehat dan berfungsi baik. Jadi ini ibaratnya kayak ngirim balai bantuan oksigen ekstra tepat ke sasaran yang paling butuh. Tapi ada satu catatan penting nih, secanggih apapun alat-alat ini, realitanya ketersediaannya terbatas. Nggak semua rumah sakit punya akses ke gas khusus kayak nitric oxide atau ventilator dengan mode canggih. Dan ini jadi tantangan yang sangat besar dalam dunia perawatan kritis. Oke, jadi pertanyaannya, gimana kalau semua langkah tadi, semua intervensi canggih itu udah dicoba, tapi paru-paru pasien benar-benar udah nyerah? Apakah itu akhir dari segalanya? Ternyata, tim medis masih punya satu kartu truf terakhir, sebuah benteng pertahanan pamungkas. Dan ini bukan sekedar kiasan ya. Ini adalah titik di mana teknologi benar-benar mengambil alih fungsi organ vital tubuh secara penuh. Namanya adalah ECMO. Prosesnya ini luar biasa. Mesin ECMO ini, pertama, dia ngeluarin darah dari tubuh pasien. Terus, mesin ini berfungsi sebagai paru-paru buatan di luar tubuh. Dia nambahin oksigen dan ngebuang karbon dioksida. Dan terakhir, darah yang udah bersih dan kaya oksigen itu dikembaliin lagi ke tubuh. Jadi, poin kuncinya adalah ECMO itu ibarat jembatan kehidupan. Alat ini cuma dipakai kalau paru-paru pasien udah gagal total, udah nggak bisa kerja sama sekali. Tujuannya adalah ngasih waktu buat paru-paru itu istirahat total dan, kalau beruntung, bisa pulih.
Ini benar-benar benteng pertahanan terakhir di dunia medis. Nah, setelah kita ngebahas semua teknologi paling canggih yang ada di muka bumi, kita sekarang sampai di langkah yang mungkin justru paling penting dari semuanya. Ini bukan lagi soal mesin, tapi soal manusia. Kutipan ini benar-benar menohok. Ini menggarisbawahi sebuah kebenaran yang dalam banget. Di tengah krisis yang paling hebat, komunikasi yang jujur sama keluarga pasien itu adalah segalanya. Mereka harus paham kalau tim medis itu udah nggak lagi pakai prosedur standar, tapi sedang melakukan langkah-langkah yang luar biasa dalam situasi yang sangat-sangat genting. Jadi, bisa disimpulkan, setelah semua mesin diaktifkan, semua prosedur canggih dilakukan, langkah yang paling manusiawi dan mungkin yang paling krusial adalah duduk dan bicara, menjelaskan prognosis, harapan, dan semua risiko yang ada kepada orang-orang yang menunggu di luar dengan penuh harap dan cemas. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir buat kita renungkan bersama. Dalam pertarungan antara hidup dan mati, di titik di mana teknologi dan kemanusiaan itu bertemu, apa yang pada akhirnya lebih menentukan? Apakah mesin canggih yang bikin jantung tetap berdetak, atau percakapan jujur yang mempersiapkan hati untuk menghadapi segala kemungkinan? Pembahasan kita kali ini didasarkan pada wawasan dan pengalaman yang dibagikan oleh praktisi di @Critical Anesthesia.